Ini pakai mereka boleh. Orang rumah saya. Ya, ini ada yang video, ada yang foto. Oh, gitu. Lo yakin bakal dibaca lagi? Tadi kemarin berguna. Oh ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau gizi kan fase geraknya gas ya. Kita ini kenalin di depan. Ini gasnya. Gasnya tuh helium kalau nggak salah. Tapi ini Helium. Hah? Ini helium aja. Helium aja. Kalau yang pakai FID kan dia ada dua ya gasnya, gas pembawa sama gas untuk detektornya kan. Gas untuk detektornya biasanya nitrogen. Ya, kalau nggak salah. Terus yang gas pembawanya hidrogen atau kebalik, saya lupa. Pokoknya antara dua, pokoknya gasnya hidrogen dan nitrogen kalau yang pakai FID. Yang satu untuk fase pembawa, yang satu untuk detektornya. Ya. Ini yang kemarin HPLC sih, jadi masih rada nyambung. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti, baik asisten atau itu tanya, nanti dilanjut sama asisten dijelasin lagi. Oke. Gimana kalau Apa nih? nginjek dulu baru sekalian nerangin biar sambil nunggu hasilnya. Boleh. Mix dulu. Saya buka dulu aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke teman-teman yang mau masih dipaksa ya untuk belajar. Masih dipaksa untuk belajar pada hari Jumat gitu ya. Sebagian dosen pada exercise gitu ya, workout gitu, kalian masih harus think out gitu ya. Ya semangat aja lah buat kalian, masih tahap belajar, nggak apa-apa. Oke, untuk praktikum sekarang gizi MS ada gizi sama MS. Jadi ada dua instrumentasi. Satu instrumentasi yang detektornya beda-beda. Setiap instrumen dia beda-beda detektornya. HPLC, apakah ada HPLC MS? Ada. HPLC biasanya kalau HPLC disingkat LC-MS. HPLC itu basicnya liquid chromatografi. Ada juga gas chromatografi. Sampelnya dalam bentuk apa? Cairan. Tapi namanya gas ya. Berarti cairan yang dapat menguap ya. Oke. Jadi pada basicnya adalah segala sesuatu yang berbentuk gas dianalisis dalam bentuk gizi MS ataupun gizi FID dan sebagainya, banyak detektor lainnya. Untuk instrumennya ini gizinya, ini MS-nya. MS-nya kita pakai MSD. Untuk jadi MS itu ada beberapa jenis tipe. Ada ESI, electron spray ionization, itu untuk yang LC biasanya. Ada yang EI, electron impact. Ada macam-macam MS. Itu beda lagi mekanismenya dalam proses pembacaan berat molekulnya. Habis itu ada gizi. Gizi pada dasarnya sama dengan HPLC, ada kolomnya bentuk seperti ini. Ini adalah oven untuk pengkondisian suhu, dimana si kolomnya terjaga suhunya. Oke. Kayaknya ini keluar dulu ya. Kalian nggak pada duduk ya? Udah duduk terus ya. Kalau gue ada sebentar ya, tahan. Oke. Berdiri dulu aja. Jenis kolomnya berapa? 3. 2 ya? Ada 2 kan? Kapiler sama packing ya. Kalau ini kapiler packing. Pilar packing ya. Kapiler. Untung bener ya. Kalau yang packing gue yang kemarin saya. Oh, udah eksklusif. Oh, itu kan kapiler emas. Oh, packing. Packing itu yang di sana. Oke. Biasanya tergantung seri dari pabrikannya. Jadi kalau dari Agilent sendiri dia serinya HP 5MS. Nanti biasanya di sini ada angka-angka dia untuk penentuan komposisi dalam si kolomnya. Gitu. Terus di sini ada panjangnya 30 meter. Diameternya 0,25 mm. Dan ketebalan filmnya 0,2 mikrometer.
Bayang nggak sih kalau ketebalan apa bedanya ketebalan diameter sama film? Oke, gimana kalau Socit. oke. Jadi pada kalau di zoom diperbesar kolomnya itu diameternya ini. Makanya kata dia 0,25 itu diameter dari sini ke sini. Ya. Seluruhnya gitu. Iya, betul. Nah, untuk filmnya itu ini yang di pinggirnya nih. Iya, yang putihnya itu tuh. Ya, itu Si film. tebelnya itu. Yes, ketebalan antara si film dengan dinding si kolomnya itu 0,2 mikron. Iya. Tergantung ya, ada yang 1, ada yang 0,2. Jadi kalau secara visual seperti ini, tapi kalau misalkan kalian lihat sebetulnya keterbatasan mata kita ya susah juga ya. Jadi kolomnya seperti ini. Kalau main layangan cowok-cowok ya, iya kayak sembilan gitu aja. Oke, ini untuk bentuk kolomnya beda dengan HPLC yang kelihatan banget gitu ya. Makanya dia diameternya 4,6 mm ya. Gitu. Oke, untuk fase pembawanya atau fase geraknya kita pakai ke gas. Dari gas masuk ke filter gas, di belakang ada filter gas di sini, nanti dicek lagi aja. Habis itu masuk ke dalam pencampuran antara inlet. Di sini ada inlet, yang hijau ini inlet, di mana tempat masuknya sampel. Di sini ada proses perubahan dari liquid menjadi gas. Di sini suhunya di kisaran 200 ke atas. Jadi ketika kita injekan liquidnya, nanti teruapkan, yang diuapkannya didorong dengan fasa gasnya, dia masuk ke kolom. Di sana terjadi pemisahan berdasarkan suhunya. Nanti baru masuk ke DCMS. Di sini terjadi elektronisasi. Dari sini ke sini ada quadruple panjangnya jaluran. Seleksi lah, yep. Panjangnya seleksi untuk di tentukan berat badan lagi, berat molekulnya baru di sini dideteksi. Itu secara prinsip mekanismenya aja kali ya. Berarti MS-nya pakai elektron impact. Elektron impact. Elektron impact apa lagi ya? Ya nggak apa-apa, masih tahap mencari tahu lah ya. Oke, mungkin kalau untuk secara physically cuman itu aja yang bisa disebutkan. Kalau part of partnya mah susah juga, karena di sini cuma alat-alat kayak gini doang. Nggak bisa dilihat secara detail. Mungkin nanti kalau kalian iseng-iseng, males juga ya, banyak tugas kalau bisa cari referensi gitu ya. Ya kalau misalkan kalian ada waktu, terus kalian lihat mekanisme apa setelah pemisahan dari GC menuju PMS itu seperti apa, nanti dilihat aja. Banyak di media platform sekarang. Oke, langsung sekarang ke komputasinya. Karena waktunya adalah berkisar 40 menitan, jadi mending injek dulu aja kali ya tadi sarannya. Kata no aja. Oke. Ini apa ini? Ini mending lupa ya, kadang suka pencet si ini tapi ngulang lagi. Kurang gede ya? Iya, maaf. Apa tuh? Aja ya. Oke, yang paling utama dalam instrumen itu biasanya metode ya. Jadi kita bikin metode dulu. Udah punya metodenya ya? Yang itu aja ada nggak di situ yang bukan?
Hah? Di sini di alat kita. Iya. Praktikum 2A 2021. Nggak ada. Atau nggak 2020 kan? Itu ada. Bentar, ya. Bawah lagi bawah. Wah, terus itu etanol apa lagi? Ke atas sedikit. Nah, etanol praktikum kimia 2A M. Memang ini bagus ya. Nah, itu kondisinya. Jadi runtime-nya cuma 9 menit tuh kan cepet bisa ditunggu. Oke. Jadi settingan sebelumnya udah cari kondisi yang optimum. Makanya dipakai lagi. Jadi di sini ada inlet. Inlet itu tempat masuknya sampel. Dimana suhunya tuh di 250. Jadi yang saya tadi bilang inlet di sana suhunya 250 untuk perubahan dari fase cair menjadi gas. Habis itu dengan suhu sekian dia mempunyai tekanan sekian. Di sini ada metodenya, ada beberapa inlet modenya, ada split atau splitless. Bedanya split sama splitless apa? Belum tahu juga. Oke. Split itu jadi ada sebagian yang dibuang. Jadi kalau misalkan kalian pernah tahu mainan Hot Wheels, itu skala ya. Mobil aslinya dengan mobil Hot Wheels itu perbandingan 36:1. Ya, artinya kalau dalam aslinya 4 meter, dalam si mainan cuma 3 sentian gitu ya. Itu diskalain. Nah, ini 10:1. Metode sebelumnya 10:1. Artinya ada satu yang masuk, 10-nya dibuang. Jadi persentasenya diperkecil karena kita tahu bahwa udah yakin itu ada etanol. Terus nggak mau semuanya masuk. Nanti kalau ataupun masuk, kalian belajar juga nanti plat teoritis gitu ya. Terus faktor kapasitas nanti terlalu besar kalau kayak gitu. Nah, jadi kita pakai metode split dengan suhu inletnya 250. Kita pakai kolomnya yang DB5 yang sudah terpasang dengan panjang kolom 30, diameter 250, sama ketebalan si filmnya 0,25. Terus si oven suhunya, jadi suhu utama di 50 derajat. Habis itu naik 10 derajat per menit sampai 75. Habis itu tapi ditahan dulu selama 2 menit. Habis itu naik lagi 10 derajat per menit sampai 120 baru beres. Makanya grafiknya gini. Dari 50 derajat naik 10 derajat per menit sampai ke 75. Ini sini 75 nih. Oh. Dari 75 ditahan nih 2 menit. Sama-sama 75 baru di sini naik. Sampai 120. Oke. Nah, karena di sini ada 2 GC MS, setelah GC baru kita MS. Kita lihat. Ini kita maunya berat molekul berapa aja nih yang kita mau cari. Etanol berapa sih berat molekulnya? Etanol ya? Etanol Etanol berapa ya berat molekulnya? 46. Terus apa lagi campurannya? propanol. Propanol berapa? Ya segitulah gitu ya. Beda tipis. Oke. Jadi 60 60-an beda berarti 13. 40 sama 60. Cek dediknya. Nah, jadi kita pengen tahu nih, apakah ada senyawa lain selain di kisaran 60 sama 40? Makanya start masanya dari 10 sampai, saya kecilin aja kali ya, sampai 200 aja kali ya. Atau mendingan tuh di 78 sih. Jadi pos di 78 tuh kira-kira. Itu ya ganti aja kondisinya 78 sih, tadinya mencapai 78. Apa tuh? Yang temperaturnya atau 80 yang nah. voltnya kan tadi mah 75. Nah, 78 atau 80? 78. 80. Ya udah 80. Jadi volt aja di 80 sampai ngabisin kan si propanol masih ada berarti ya.
Oke, udah. Udah. Kalian gak ada yang nanya ya? Kak, kenapa diganti gitu ya? Belum ya, masih ngeheng. Oke. Masih Oke. adaptasi. Disesuaiin aja sama titik titik sampelnya yang mau dimasukin. Tadi yang hold pertama berarti buat yang etanolnya. Nanti Teh Mela jelasin lagi ya lebih depan. Oke, jadi saya coba ubah aja. Jadi kita hanya fokus pada berat molekul yang kita udah tahu aja, yang kita udah masukin aja. Jadi saya pengen scan-nya itu dari berat molekul 10 sampai 150 aja. Kalau biasanya saya sampai 800 karena namanya sampel Sampel lihat. sampel apa atsiri itu kan kita nggak tahu nih. Kalau misalkan minyak apa yang volatil itu di kisaran C6 C8 itu paling tinggi banget. Nah kalau minyak-minyakan omega 12 gitu ya, itu rantai-rantai panjang itu bisa di kisaran 20-an. Makanya saya ranking di berat molekulnya dari 10 sampai 800-an. Kalau misalkan kalian memang cocok dan tahu yakin hanya di sekitaran segitu, kalau sampai 800 terlalu lebay gitu ya kalau bahasa anak sekarang. Oke, sekarang tinggal nunggu auxiliary temperatur. Jadi sini ada beberapa settingan. Kita udah cek tadi. Jadi auxiliary temperaturnya di 50 derajat. Suhu awalnya, inlet temperaturnya di 250. Auxiliary temperaturnya kalau nggak salah tadi Sini aku pindah sini nih. Nah, jangan pasrah. Jangan pasrah terhadap kehidupan. Kayak Oh kamu kayak gitu di belakang pas. Terserah. Oke, auxiliary temperaturnya di 80 derajat. Oke. Jadi auxiliary temperatur itu dia penahan suhu supaya dia tidak terjadi kondensasi. Jadi kalau misalkan dalam kondisinya dia gas, ketika ada penurunan suhu dia menjadi kondensasi, perubahan wujud. Makanya untuk minimalisir kondensasian, makanya di sana ada auxiliary temperatur. Auxiliary temperatur itu terminal antara GC dengan CMS. Jadi ada penghubung di sana. Aduh. Untuk flow-nya 1,5. Untuk suhu source-nya atau CMS-nya di 250. Untuk quadruple-nya 150. Oke. Mungkin nunggu di 80 derajat dulu ya kali si Jumat. Tadi lah turun yang itu. Iya, nunggu turun dulu. Ayo ngomong. Ada yang mau tanyain nggak? Yang mau tanyain? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ngomong aja, saya nggak ngerti dari mana gitu. Gak apa-apa. Kenapa yang ininya itu di apa sih nunggu suhunya turun dulu Kang? Oke. Yang Sebetulnya nggak temperatur. masalah asal jangan di bawah 80 derajat. Kita tahu kalau misalnya titik didih atau titik penguapnya dari si etanol itu di kisaran 60 juga udah nguap kali ya. 70 lah. Secara teoritikal itu nguap semua di 70-an ya. Artinya gini, titik didih air 1 derajat ya. Apakah air di 60 derajat nggak nguap? Nguap dong. Di suhu ruang juga nguap suka habis. Pernah Nguap ya? perhatiin nggak? Ya, artinya itu titik optimumnya banget gitu. Optimumnya banget dia penguapannya. Nah sekarang gini, apakah memang harus nunggu? Enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Enggak juga nggak apa-apa. Cuma nanti ada kondisi di mana yang harus diperhatikan dalam output kromatografi itu adalah waktu retensi. Biasanya waktu retensi itu yang jadi nunggunya berbeda. Oke, di suhu sekian dia lebih cepat nih, keluarnya lebih depan. Meskipun 0,1 menit itu dipengaruhi. Kalau buat teman-teman farmasi 0,1 menit itu sangat mempengaruhi. Jadi kondisi yang ideal itu kondisi yang awal sampai akhir itu sama. Gitu. Jadi sebenarnya bisa running sekarang juga gitu. Betul. Cuma Yang penting- idealnya nunggu sampai 80. Ya. Tujuan utamanya adalah kita nggak mau terjadi kondensasi aja. Oh. So, Jadi sebenarnya baik aja dong kalau di 198 juga nggak apa-apa karena Nggak sangat jadi masalah. lebih baik kan. Maksudnya dia lebih tinggi suhunya dibanding di bawah 80. betul. 90 80.
dulu aja mungkin ya, nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi sambil nungguin hasil injeksinya. Gitu. Kamu Oke, kalau misalkan jadi sebetulnya sama kayak di HPLC, ada yang manual, ada yang auto sampler. Kebetulan kita pakai yang manual. Jadi kalau auto sampler tinggal running aja kemarin ya, masukin berapa banyak itu vial yang kita mau, kita injekkan, kita tinggal. Nah kalau yang ini kebetulan belum terfasilitasi untuk auto injeknya, jadi kita manual. Oke, nanti tinggal pijit ini aja, baru ada penyimpanan data. Kita mau nyimpannya di mana? Misalkan 2022 bikin praktikum 2 ya. Oke. Kita bikin lagi kelompok berapa nih? Kelompok A1. satu. A1. A1 ya. Iya. Oke. Terus tinggal namanya, misalkan di sini standar ya. Standar eta. Nih, jadi kalau misalkan kita settingannya tadi 80, tapi si suhunya masih di atas belum tercapai, jadi dia ngasih option tuh, kata dia ini mau nunggu nggak atau mau di override aja atau lanjut aja gitu. Kalau mengikuti yang override tinggal klik override aja, override nih. Nah, ini sekarang tinggal injek. Oke. Untuk digunanya siring, karena kita masih manual, siring DC dia agak tajam karena di sini ada septum. Septum itu kayak semacam karet untuk kayak gini. Jadi ketika dimasukin dia langsung ngempet lagi gitu. Oke, kita coba ini ya. Iya. Jadi kalau untuk standar saya dulu, nanti kalau misalkan di sampel kalian bayar coba. Kalau sampelnya enggak? Sampelnya ada di bawah sampel. Oh, ya udah 2 kali injek aja ya. Biar nyobain injek. Oke, selalu dibiasakan untuk bilas-bilas kondisinya, meskipun kita tahu kalau si instrumen kita atau alat equipment kita udah bersih, cuman untuk meyakinkan saja kita harus bilas-bilas. Jadi volume injeknya cuma 1 mikro. 1 mikro diambil, baru dimasukin ke sini. Nih. Oke. Di situ tinggal ini tinggal start. Volume injeksinya berapa namanya? 1 mikro. 1 mikro ya. Maaf. Yang kemarin injeksi berapa? 10. Kalau jadi nanti mengenai volume injeksi, nanti dilihat peraturan-peraturannya. United States Japan, di United States Pharmacope, Japan Pharmacope, sama farmasi itu apa ya? Pharmacope Indonesia itu biasanya 20 mikro untuk HPLC. Itu defaultnya biasanya banyaknya metode di 20 mikro. Tapi kalau untuk DC biasanya 1 mikro.
biasanya 1 mikro. Acuannya apa? Acuannya secara logika aja, kalau misalkan kita 10 mikro si sampelnya, sedangkan ketebalan filmnya aja dia 0, sekian, nanti kapasitasnya, faktor kapasitas dia balik lagi ke sana. Kalau Bu Ani, siapa ya sekarang udah selesai? Bu Ani ya? Bu Ani itu paling kalau melihat HETP apa M deh, apa teoritis HETP idealisnya. Jadi kalau secara logika kita naik mobil Jazz nih, idealnya 4 orang itu paling nyaman banget. Supir depan 1, besti gitu ya. Nah, kalau 7 bisa dong, ya kan? Depan 1, belakang tuh 5 dempetan, ya. Meskipun tidak nyaman, bisa. Nah itu HETP. Ketika ada kapasitasnya cuma 4, tapi dimasukin banyak, lebih dari itu, kayak gitu. Bisa masuk, tapi nantinya speednya kita. Jadi pada dasarnya seperti itu logikanya lah. Loh, contoh kayak gini. Oke. Ini secara logika kita aja, ini puncaknya bagus nggak? Ini berbentuk puncak nggak? Berbentuk kursi ini, ya kan? Karena saking besarnya konsentrasinya dia, itu meskipun 1 mikro. Berarti baiknya dienceran lagi ya. Nanti kalau mau bentuknya Ada 2 opsional. Yang pertama pengenceran, yang kedua main split terusnya, split yang tadi. Dengan rasio tadi 10/1, kita main di 100 ya. oh, jadi 1/100 gitu. Betul. Oke. Nanti juga mau kita kedua kali baru. Oh, udah 10,7 ya. Tapi itu udah beres belum? Oh, belum ya? Udah. Udah. Persiran. Ini sih. Iya. Keren. Oh, karena terlalu besar. Masa dia dulu. Lima penil. Aku mau nanya. Kalau ini kan DP1 satu penil. Aku mau nanya. Oh. Masa diamnya bukan padat ya, tapi cairan kan. Cair dalam padat gitu Cair dikemas. dalam padat. Kang, Yes. kenapa kalau di gizi itu kolomnya itu kan tadi kayak kecil terus kayak digulung gitu. Terus kalau di HPLC kan kolomnya itu lurus, itu kenapa Kang? Bisa gitu. Bayangin aja, kalau misalkan 30 meter ini harus gede banget. Ya, makanya dia dibutuhkan itu. Biar sederhana, maksudnya biar compactnya kecil. Kenapa harus panjang? Kenapa harus panjang? Karena gas itu interaksi dengan si padatnya itu dia terlalu cepat. Kalau pendek itu nanti nggak akan terpisah. Makanya idealnya itu mau apapun itu instrumentasi, sistem pemisahan semakin panjang semakin bagus. Cuman apakah efisiensi enggak? Tidak semua terpisah. Ini antara satu dengan ini segini nih, misalkannya perpisahannya. Apakah ini ideal? Kalau dibutuhkan waktu 1 hari, buat apa? Mendingan yang 1 jam tapi segini, atau 1 hari segini. Jadi tergantung juga. Jadi satu sama lain pemisahan itu bagus belum tentu juga. Jadi pokoknya basicnya metode itu adalah basicnya suatu analis atau researcher itu adalah nemu metode yang cepat, akurat, tepat. Kita akurat nih pemisahan bagus dan sebagainya, tapi waktunya 1 kali running itu 5 jam gitu. Boleh, sah-sah aja gitu. Cuman waktunya ini yang siapa sih yang mau nunggu 1 sampel 5 jam gitu. Jadi yang idealnya itu yang cepet, tepat, ya bagus lah gitu.
tadi ya, kalau HPLC pendek karena interaksi dengan satu sama lainnya dia tergantung fase geraknya nih. Kalau ini gas itu dia karena basicnya apa, interaksinya sedikit ya, makanya dia dipanjangin kolomnya. Makanya ada dua tipikal kolom, apa aja tadi jenisnya? Packing kolom sama Capillaire. Ini yang termasuk yang Capillaire. yang packing yang seperti apa? Enggak cuma Yang kayak HPLC ya. Ya. Jadi interaksi satu sama lainnya tuh dia ada si kayak resin gitu ya, untuk tumpukan. Ini interaksi, kalau interaksinya ada lama gitu, ya udah nanti agak munduran belakangnya, kalau cepet pisah gitu. Sedangkan kalau gas ini kan bolong tadi tuh ya, kalau dipendek ini ya udah lewat doang, nggak ada interaksi. Jadi dia kenapa bolong itu, ketika ada gas dia nempel-nempel ke dinding-dinding gitu loh, interaksinya cuma itu doang. Sedangkan kapiler tuh di tengahnya ada, gimana ya analoginya ya, nanti dilanjut. yang nambahin Ngerti nggak? mungkin Kan masih mau logikanya nambahin nggak? kebayang sih. Mau tanya, kan yang tadi diinjeknya cuma 1 mikro, terus masuk ke dalamnya kan 1 banding 10. Nah, itu waktu di jalannya apa nggak habis di jalan atau Habis di jalan. iya gitu kan, dia interaksi ada kemungkinan nempel-nempel di dindingnya atau dia tetap jalan terus kepisah. Oke, bagus. Ada kemungkinan nempel di dinding, ada. Untuk senyawa-senyawa kan ini sama ya, basicnya itu polar non polar. Base-nya itu polar non polar. Untuk senyawa-senyawa yang lemak, dia susah keluarnya. Terus kalau kita juga tidak memperpanjang waktu analisisnya, dia bisa nempel, bisa. Nantinya apa? Nantinya mampat di si kolomnya. Efeknya apa? Nanti efeknya analisis berikutnya itu bisa jadi ada sampel yang dari yang sebelumnya gitu. Terus kalau misalkan lama kelamaan, misalkan nggak kebilas gitu ya, suhunya nggak dicoba dinaikin dan sebagainya, nanti lama kelamaan error aja, tailing. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu nantinya ada tailing, jadi nggak sap tajam gitu, jadi ada tailing. Kalau nggak ada, kalau bahasa Kang Ari ya, ghost peak gitu, kadang ada kadang enggak, bukan ghosting, ghost peak gitu. Jadi kadang ada peaknya, ini ada nih, tahu-tahu peak yang injek ke berikutnya dengan sampel yang sama, biasanya triplo ya. Injek pertama oke, injek kedua ada yang aneh nih, injek ketiga nggak ada lagi, itu ghost peak. Kayak kalian di ghosting gitu ya, yang hari ini ada, hari ini nggak ada gitu ya. Oke, ini udah beres. Jadi sebenarnya betul-betul cuci kolom. Ya makanya dalam perawatannya Kayak kemarin HPLC juga kan sebelum mulai cuci kolom. Nah ini juga baiknya cuci kolom. Cuci kolomnya gimana caranya? Ya mengalirkan fase gerak tanpa kita menginjeksikan dengan waktu misalkan 30 menit. Kita lihat nanti puncaknya. Jadi kita lihat kromatografi. Jadi sama sih, sama prinsip kerjanya kayak kemarin kan ya. Hanya yang bedanya sampel masuknya aja. Kalau ini mah kan dalam bentuk gas, karena kontak geraknya gas. Kalau yang itu kan cairan, mudah-mudahan menguap. betul. Jadi biasanya lebih di perawatannya. Kalau misalkan kalian seorang analis di orang farmasi, mainan HPLC, itu kita per minggu cuci-cuci khusus untuk kolom. Jadi kalau misalkan kayak dosen kalian nih healing, nah kalau di industri kita main cuci-cuci. Begitu pula di GBC. Kalau saya mainannya per triwulan, 3 bulan saya injek heksan, kloroform di suhu tinggi-tinggi, biar yang lainnya kebilas-kebilas gitu. Jadi itu lebih ke maintenance nantinya, maintenance dari si kitanya, troubleshooting. Oke, kita coba lihat. Kedua, pakai fungsinya kelompok 1A. Oke. Nah, apakah ini disebut puncak atau peak? Banyak banget ya, gitu. Oke.
UMS. Oke, ini kromatogram, ini spektrum. Jadi bahasanya gitu ya. Kalau kromatogram ada puncak yang menyatakan bahwa dia ada waktu retensinya. Kalau MS outputnya adalah spektrum. Di sini ada batasan berat molekulnya. Kita coba identifikasi dengan library kita, NIST. Oh betul, ini etanol nih. Ini yang belakangnya apa ya, gitu kan? Yang ini sama yang ini non identification. Oh betul, ternyata ini sananya etanol doang, Murni ya. murni. Cuman yang jadi masalah adalah ini puncaknya kok seperti ini, Iya. gitu. Ini bukan puncak, kursi kalau kata saya kan, gitu ya. Lebaran. Nah ini adalah salah satu Kepekatan efek ya? dari banyaknya konsentrasi etanol, tapi tidak menyongkong volume dari si kolomnya itu. Kita coba dengan mainan split. Cukup 5%, 10%. Atau ini mah 20% kan. Di sini coba kita split rasionya di 200 deh. Yang tadi 25% kan yang Oke, ada mau yang coba injek? Enggak? Kalau mau diencerin dulu yang itu biar cantik. Ini kita coba pakai split dulu. Kalau splitnya masih ya belum. udah. Oh udah, tapi itu kasih split tadi. Ya, kita ganti di 200/1. Agak susah kok. Karena sedikit yang diambil. Susah. Ada pertanyaan enggak? Jangan ada gelembung, itu ada kan gelembung? Untuk gizi yang dirubahnya apa tadi kondisinya? Kondisinya apa yang dirubah untuk ukuran gizi? Gizi apa yang dirubah? Ternyata gini bukan teh. Hah? Injeknya. Belum atau belum satu. Itu mah ada gelombangnya siapa? Kalau ada gelombang keluarin lagi. Iya. Pertanyaannya gimana tuh nggak Enggak, nah kalau misalkan kita punya sampel gizi, apa yang harus kita ubah? Suhu. Kan kalau misalkan HbA1c kemarin apa yang dirubah? Komposisi kan? Oh, Komposisi apa pelarut kan? Kalau ini apa? Suhu. Apa? Suhunya, iya. Jadi sebenarnya ini juga suhunya ada isotermal sama gradient kan. Isotermal berarti suhunya nggak berubah. Kalau gradient dia berubah. Kalau yang tadi kita pakai isotermal atau gradient? Gradient. Tiap di Karena ada berapa? ada dua ini perubahan terus suhu tuh ya. Iya. Coba emang susah kan? harus benar-benar Terus benar-benar Tariknya perlahan. iya. Ada yang menyerah mau diganti sama temennya kak? Saya kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya tetap 6, Tetap ada 17, gelembung. 10. Siapa yang mau? siapa yang mau nyoba Yang berapa? suka tuh agak susah emang Sampai 20 detik dieliminasi ya. bahaya. Ini belum ditarik? Belum. Kasih tahu kelihatan tak? 2, Oh, ada gelembungnya. 3, 4, 5, 6, Gimana sih? 7, 8. Segini. 1. Mana ada gelembung nggak? Iya ada sih di gelembung di atasnya. Tapi kalau gelembung di atas sebenarnya nggak apa-apa. Asal jangan antara gelembung yang kita mau dia ada gelembung. Kalau gelembung di atas kayaknya nggak. Karena kan sebenarnya di sini kenapa nggak ada? Kenapa nggak apa-apa ada gelembung asal di atas ukuran? Karena kan nanti juga dalam bentuk gas, nggak akan bikin bubble di selang kan maksudnya. Karena semuanya akan menguap kan. Kalau misalkan di sini satu mikroliter terus atasnya ada gas, tadinya ada gelembung asal jangan di antara ukuran. Apa-apa. Apa nggak boleh?
kenapa di dalam kamera? Walaupun sebenarnya kan bus ini pada saat injeksi Tadi tuh disuruh masa diam. Gimana? Ada penelitian yang mengatakan kalau di udara dia ada senyawa lain, termasuk di Ada apa? aku. Senyawa lain? bakal ke bawah jadinya ke injek. Oh, Oke, jadi caranya- gantinya jadi pengotor Bisa? gitu. Ada gelembungnya Oke. selalu. Caranya dicepetin, naik turun, baru naiknya pelan-pelan. Coba deh, ada nggak? Nggak ada. Wow. Oh gitu. Jadi Berarti harus kocok, baru naiknya pelan-pelan. Pegang ininya dong, sorry. sok kocok-kocok lagi. Oh, iya. Kocok. Kayak yang gampang ya nanti masih susah. Jadi nggak boleh katanya ada gelembung tadi, walaupun semuanya memang jadi fase gas, tapi takutnya ada kontaminan dari udara yang masuk. Ada ini teh? Udah itu tuh nggak ada gelembung. Nggak ada itu, nggak ada, bersih itu. Berarti udah ya, ini Udah. 1 mikro. Injeksi ini mau diinjeksi. Ya, pinter nih, pinter. Lihat kamera tak? Ini dulu pijit yang hijaunya dulu, tanda panas hijau. Yang mana hijau? Oke, ya, jauh. Diganti lagi. Itu oke aja. Oke, di sana tinggal data name-nya etanol 200. Ya. Sorry. Di sini. Oh, 200. 1D-nya diganti aja. Udah. Oke, Endra. Not ready. Aplikasinya itu adalah Free run. Yang ini. Nah, Oh. tadi kok Masuk. ke bawain lagi. Oke, terus. Oke. langsung start. Start. Jadi start sama. Nah, oke. Disebutnya lebih seru yang di orang. Kita lihat yang split plus. Split plus. Mana di ruang satu? Kalau udah sampai muncul split plusnya, hasilnya udah aja kita kembali lagi ya. Nggak usah nunggu sampai beres. Tulisannya nanti di mana? Di sini apa? Apanya? di Tulisan apa? Puncaknya. Puncaknya ini kromatogram. Sampai kuat. Sama ya, berarti kalau kemarin kan AU ya. AU tuh apa? Kemarin kata Bu Retna Iya. absorbasi unit kan. Nah ini acquisition time tuh runtime sebenarnya, sama aja runtime. Waktu Retensi. terhadap konsentrasi. Oh, bukan berarti. Kalau retensi mah waktu dia keluar ya, misalnya teh Oh, identik dengan satu senyawa retensinya segini. Kalau runtime tuh waktu running. Ada apa? jadi teh temperaturnya kalau udah di 80 udah nggak akan turun lagi, nggak akan naik lagi. Kalau konsentrasinya Ini suhu, kalau suhunya. iya dia naik lagi. Tadi Oh, kan naik disesuaikan dengan kondisi. Oh, jadi udah ke 80 terus Tadi naik kondisinya lagi. apa? Ada yang inget nggak? Kita mulai dari suhu 50 derajat, Iya. kemudian sampai suhu 80 selama 2 Kenaikannya menit. berapa? 10 per menit. Ya, itu menghabiskan waktu 5 menit. Nah, sampai 80 di hold kan artinya apa? Ditahan di dalam kolomnya, masih tahan, suhunya tetap 80 sama 2 menit. Setelah itu baru kita naikkan lagi ke 120. Berarti suhu akhirnya nanti akan mencapai 120. 120. Nah, nanti setelah 120 itu menghabiskan rantainya berapa menit kita jadi running totalnya? Tadi ada yang lihat nggak pas di kondisi 9 menit. Berarti dari 80 ke 120 itu menghabiskan waktu 4 menit. Nah, ini udah keluar ya kayaknya. Ya, tapi tetap nggak. Ini masih besar sih. Coba lihat. Oke, tapi seenggaknya oke kita lihat bandingin dengan yang Kepotong itu kan puncaknya. Iya, satu sana. Oh.
Ada bagus tapi ya, nggak bentuk kursi kan? Nggak kursi banget. Ya puncak kalau yang ini. Ada puncak. Ya bener kan? Lumayan. Bagus sebenarnya. Oke. Nah, Kalau cocok, ini cantik. udah kayak puncak Nah, ya, udah kayak puncak. Bukan puncak. Bukan Oh, ya. puncak yang ya udah bisa. oke, Sebenarnya jadi Tabita. Udah berhasil. Makan jam. Lulus. oke, jadi kalau dilihat yang awal seperti ini, Sama. yang kedua Udah bisa dilihat? dengan perbandingan slip seperti ini. Nah, di sektor yang tuh MS apa tuh yang keluar? Taruh. Tapi kalau dilihat secara fisik masih kurang bagus lah ya. Iya. Tapi lebih bagus dibanding yang tadi yang awal. Tuh. Di waktu retensi yang sama, tapi dia yang Berapa ini waktu tensinya? Sebutin 1,1 koma. Nah, berarti nanti catat ya 1,135. Kondisinya jangan lupa masukin ke laporan Oke. kondisi pengukurannya. Oke. Bandingin dengan yang ini. Puncak yang ini. Dia udah kayak jarum banget. Makanya yang disebut sharp ini. Iya. Bagus harusnya. Kalau di rumah TV kan ya, kalau ini sharp nih. Tajam salah satu. Beda konsep. Oke. Nah, jadi dengan yang ini. Jadi ini ada kasus di mana dia kita ketika diidentifikasi dia ada beberapa senyawa. Ternyata dia ngasih 5 senyawa. Ada anisol, estragol, metil eugenol, sama eugenol. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, ketika diidentifikasi sama MS, di sini anisol menit pertama. Ini yang merah-merah menunjukkan si anisol di menit 5. Kita zoom. Oke, dia ada puncaknya. Meskipun ini baseline. Jadi kapan yang disebut puncak itu ketika 3 kali lipat dari tinggi baseline. Oke, ini masih disebut puncak katanya. Terus yang kedua di sini, puncak yang kedua. Di sini ada beberapa part. Padahal ini kalau secara berat molekulnya ini sama, semuanya estragol. Lihat, estragol. Lihat sini. Estragol. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia terlalu pekat. Jadi dalam satu sampel ada yang paling dominan dan ada yang kecil-kecilnya juga. Nah, ini lebih enak kayak gini disebut puncak ya. Iya, Dibandingin yang dempet. ini. Lihat, lebar banget. Nah, ini menyangkut ke HETP, N plateoritis. Ya, ketidaknyamanan. Ya kalau kalian motor di detil lah gitu ya, kadang lompatan gitu, gak nyaman tapi jalan-jalan bisa. Intinya gitu. Jadi kalau yang kalian itu ini yang awal tuh ini. Jadi seenggaknya kalian lebih, kalau di sini kerasa banget HETP-nya, kalau di HPLC nggak akan kerasa, gitu paling lebar gitu. Tapi kalau di sini kerasa terlihat banget, di sininya tidak puncaknya gimana ya, nggak segitiga gitu, nggak ada yang paling tingginya. Harusnya tajam. Iya, nah seenggaknya harusnya ada kayak gini, set, titik paling tinggi itu menunjukkan waktu referensinya dia. Biar kok. Mungkin tunggu sebentar ya, ada tamu dari Jepang. Jadi ada tamu dari Jepang, jadi sekalian sebentar lagi. Oh, anak-anaknya disuruh ngambil tuh. Ah, Waduh, anak-anaknya nanti ditanya dong. Yoi. Moshi udah tau gitu doang. Sumimasen. Teh.